Mohon izin sesuai dengan amanah dari Ibu Gubernur yang beliau sampaikan, maka kami mencoba untuk secara singkat menjabarkan konsep Ibu Gubernur, Ibu Hovifah, dalam mewujudkan Jawa Timur sebagai gerbang baru Nusantara. Kenapa seni tadi menjadi menarik? Kita hidup di era digital hari ini. Semua serba digital, tapi di sisi yang lain juga muncul kecerdasan buatan yang membuat kita semua takut. Kita mulai merasakan konten itu kehilangan rohnya. Karena memang semuanya serba digital, tapi di sisi lain mempertahankan sesuatu tanpa mengadopsi teknologi digital akan membuat kita ketinggalan. Kalau tanpa proyeksi, mungkin seni pasir tadi tidak akan bisa ditonton 10.000 orang di saat yang sama. Tapi kita tahu yang membuat istimewa itu bukan gambar akhirnya, tapi prosesnya. Bagaimana dengan menggunakan pasir, seniman kita tadi bisa kemudian, siapa Bu Evi namanya? Tadi Mbak Angela tadi bisa kemudian membuat pasir tadi menjadi gambar yang bercerita. Nah ini contoh yang saya juga baru tahu kemarin gitu, ternyata Ibu berkonsep seperti itu adalah kearifan yang luar biasa. Bagaimana sebenarnya ada satu hal yang tidak bisa tergantikan, yaitu kita akan tahu pada saat itu adalah buah tangan real dari manusia. Bakat yang real dari manusia. Kalau sekarang suara dari penyanyi legendaris yang sudah almarhum seperti Bruri atau Glenn Fredly, itu bisa dengan menggunakan AI dia hidup lagi menyanyikan lagu-lagu baru yang mungkin diciptakan oleh penyanyi-penyanyi baru. Tapi tentu akan beda saat kita tahu itu sebenarnya bukan dirinya, kan gitu. Nah, inilah yang menurut saya perlu kita apresiasi bersama, bagaimana ini visi Ibu Gubernur dengan kemudian membawa kita kepada kejayaan Majapahit. Artinya bahwa Jawa Timur akan selalu menjadi provinsi yang maju, berteknologi tinggi, tapi tidak kehilangan rohnya dan rasanya sebagai salah satu epicentrum kebudayaan dan warisan sejarah nasional. Dan semangat inilah yang kemudian mewujudkan Jawa Timur sebagai gerbang baru Nusantara. Kita mulai dari di mana kita hari ini, kondisi existing. Mohon dilanjut slide berikutnya. Kondisi kita hari ini di Jawa Timur. Jawa Timur memang belum menjadi gerbang. Kira-kira sudah atau belum? Sudah sebenarnya. Kita sudah melayani 19 dari 39 rute tol laut hari ini. Tanjung Perak sudah menjadi salah satu pengirim utama komoditas terutama di wilayah timur Indonesia. Jawa Timur juga menjadi salah satu gerbang ekspor yang sangat strategis. Penyumbang terbesar kedua perekonomian di seluruh Indonesia. Ada 38 provinsi di seluruh Indonesia, tapi penyumbang terbesar kedua dan 1/6 dari ekonomi Indonesia adalah satu provinsi yang namanya Jawa Timur. Di Jawa Timur lah hampir 1/4, 22, jadi dibulatkan 1/4 dari output industri manufaktur adanya di Jawa Timur, dan 1/5 dari perdagangan nasional putarannya ada di Jawa Timur. Jadi kita sudah gerbang. Lanjut. Tadi dikatakan di Seniman tadi kita punya pelabuhan, ya, pelabuhan kita. Kemudian kita juga punya pelabuhan perikanan, lanjut. Dan kita punya infrastruktur yang sudah tersedia hari ini, lanjut. Ini semua menjadi pendukung kenapa kita telah menjadi gerbang dari ekonomi Nusantara. Lanjut lagi, kita juga punya daya dukung. Misalnya, untuk kawasan industri, kita sudah punya jalan tol, kita punya proyek strategis nasional air minum, diantaranya Umbulan, kita punya pengolahan limbah B3 di Dawar Blandong, yang dulunya di Jawa Timur tidak ada, di provinsi lain tidak ada, hanya ada di Jawa Barat. Sekarang Jawa Timur sudah memiliki bukan hanya satu, bahkan 2 fasilitas untuk limbah B3, sehingga industri kalau berada di Jawa Timur tidak perlu pusing mau ngirim kemana untuk limbah B3-nya. Ini adalah capaian konkret yang sudah dilakukan. Lanjut, tapi apa yang sedang kita hadapi ke depannya? Kita sedang menghadapi, tadi digambarkan di seni sen art tadi, Jawa Timur tidak bisa lagi duduk manis. Dulu kalau daerah di luar Jawa menghasilkan getah pinus,
Getah pinusnya dikirim ke Jawa Timur, diolah menjadi gondorukem, diolah menjadi terpentin. Hari ini mereka membuat sendiri pabrik gondorukem dan pabrik terpentinnya. Kita sudah sulit untuk membeli getah pinus ke Jawa Timur. Kita tidak bisa sekedar duduk manis karena Papua ingin maju, Kalimantan ingin maju, Sulawesi ingin maju, NTB, Bali Nusra ingin maju, Sumatera ingin maju. Itu tadi yang disampaikan. Oleh karena itu kita harus melihat, ini adalah hasil kami melihat dokumen RPJMN. Kita harus tahu apa strategi besar Bapak Prabowo untuk Indonesia. Dan di sini dapat kita lihat bahwa Jawa diharapkan menjadi ekosistem pemampu ekonomi kreatif dan aktivitas pariwisata. Bagaimana dengan Sulawesi? Sulawesi didorong menjadi industri hilir berbasis sumber daya hayati dan mineral. Nikel. Di Kalimantan juga ingin mendorong hilirisasi bauksit dan kelapa sawit. Jadi kalau dulu kita tinggal ambil CPO, diolah minyak gorengnya di Gresik, jangan-jangan ke depannya akan sulit untuk melakukan hal itu. Artinya apa? Kita harus siap keluar dari zona nyaman. Kita harus siap keluar dari zona nyaman. Karena apa? Karena business as usual, begini-begini terus, bagus hari ini, tapi masa depan akan berubah. Pembangunan tadi dikatakan dari Jawa sentris menjadi Indonesia sentris. Nanti akan dilihat dari PSN-nya juga, hilirisasi industri nikel, kawasan industri ini dikembangkan di Maluku. Di Bali Nusra juga ingin mengembangkan hilirisasi rumput laut dan tembaga. Di Papua hilirisasi migas. Lanjut, oleh karena itu, RPJMN mengutip slide ini. Di Korea Selatan, pertumbuhan total factor productivity, artinya produktivitas dari faktor-faktor produksi itu tadi. Manusianya, kelembagaannya, infrastrukturnya, dapat kita lihat dari 2010 sampai 2022, bagaimana itu kemudian melonjak ke atas. Ya, Vietnam itu melonjak dari 2010 ada di angka 1000 menjadi 1200-an. Malaysia juga terus naik. Indonesia ini yang masih begini, grafiknya tuh yang merah Indonesia. Ini dikutip di RPJMN dari APO, Asian Productivity Organization. Nah ini kenapa dikutip, kok kita malah pertumbuhannya minus 0,17, mah turun. Nah kita harus pastikan kalau Indonesia sedang dalam situasi seperti itu, Jawa Timur justru harus menjadi kebalikannya. Jawa Timur harus menjadi tempat di mana TFP kita justru tumbuh tinggi. Ini yang harus jadi goal kita. Jadi ini grafik ini ditunjukkan, Cina tumbuh besar, Korea tumbuh besar, Vietnam juga yang warna ungu kita lihat tumbuh besar. Lanjut. Nah, ini pembagian pertumbuhan ekonomi per wilayah. Kita bisa lihat yang tiba-tiba melonjak tinggi itu adalah yang warna hitam, Papua. Kenapa? Karena memang perekonomian mereka kalau kena satu investasi besar dia langsung melonjak. Jawa Timur ini perputaran ekonominya di atas 2.500 triliun, Ibu Bapak sekalian. Jadi makanya investasi masuk 10 triliun ya hanya 10 per 2.500. Tapi kalau di ekonomi 100 triliun dikasih 10 triliun tumbuhnya 10%. Itu logikanya. Nah, oleh karena itu kita harus melihat di sini Jawa kita nggak bisa lepas dari Jawa. Karakter ekonomi kita mirip-mirip. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Ya, kita ini padat penduduk. 40 juta di Jawa Timur, 30 juta di Jawa Tengah, 50 juta di Jawa Barat. Nah ini sudah padat, lahannya terbatas. Maka ruang untuk tumbuhnya itu tidak bisa sekedar sumber daya alam, tapi harus sumber daya manusia. Nah ini kita lihat pertumbuhannya di Jawa, di Sulawesi. Itu semua rata-rata tinggi, tapi Jawa relatif stabil yang warna orange itu. Dia selalu ada di peringkat-peringkat itu, 3 ya. Nah ini juga sekali lagi hasil nginceng di RPJMN. Maka lanjut, posisinya secara tematik, Sumatera akan dijadikan mata rantai utama bioindustri dan kemaritiman, berdaya saing dan berkelanjutan. Jadi di sana banyak kelapa sawit, maunya diolah di sana. Ada Semangke, kawasan Semangke misalnya. Pelabuhan dan zona free trade dikembangkan di Batam. Batam punya zona perdagangan bebas. Pelabuhan besar di Kuala apa namanya? Yang di Sumatera Utara ya. Kuala Namu bandaranya. Pelabuhannya ada, itu mau dijadikan hub di sisi paling barat Indonesia, ya pelabuhannya.
ya, Kuala Tanjung nggak salah ya, betul ya. Nah kemudian di Jawa ini didesain sebagai megalopolis. Nah di sini kita lihat angkanya bahwa Sumatera ini didorong untuk tumbuh di 2029 naik. Nah angka ini sudah diupdate lagi sebenarnya, nanti saya akan kasih. Kalimantan menjadi super hub ekonomi Nusantara. Rencananya IKN masih terus dilanjutkan. Kemudian Bali Nusra menjadi super hub pariwisata dan ekraf. Sulawesi menjadi penunjangnya Kalimantan itu digabung industri berbasis sumber daya alam. Maluku menjadi hub maritimnya. Papua menjadi daerah yang akan terus dibuka potensi alamnya. Karena mereka punya migas banyak. Nah lanjut. Ini sudah dipetakan seluruhnya. Kawasan timur Indonesia itu akan didorong tumbuh antara 6,1 sampai dari 6,1 menjadi 8,8%. Kawasan barat didorong tumbuh menjadi 7,7%. Nah, bagaimana artinya? Kalau di situ kita baca meningkatkan kontribusi ekonomi wilayah KTI kawasan timur dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di barat. Dulu di 2023 barat 79,1%, kawasan timur Indonesia 20,9%. Nanti di 2029 Ibu Bapak sekalian, yang barat akan turun ya, dan yang timur akan dinaikkan dari 20, menjadi 22,4% dengan cara mendorong pertumbuhan 8,8. Kira-kira kalau daerah lain digenjot, kita harus juga ikut menggenjot diri apa enggak? Harus. Nggak bisa duduk manis ini udah. Nggak bisa tenang-tenang. Ditambah lagi kita digoyang dengan kebijakan dari Amerika. Memang mungkin dari dua sisi kita. Satu dari sisi ekspor. Kita punya pabrik sepatu, alas kaki di Nganjuk, di Madiun, Padat Karya. Pangsa pasarnya ke Amerika lumayan besar. Dari kalau tekstil kita nggak terlalu baik, cuman tadi alas kaki, kemudian juga furniture. Kita punya pabrik furniture. Tapi bukan hanya ngirim barang keluar, ke dalamnya juga kita harus pikirkan. Karena apa? Karena kita selama ini doyan makan apa? Roti, betul? Bahan bakunya terigu. Kemudian suka makan tempe, tahu, bahan bakunya kedelai. Itu dua-duanya impornya dari Amerika. Kalau Amerika kasih kita tarif 32%, kemudian Pak Prabowo mengatakan ayo kita balas karena kesepakatan pemimpin ASEAN, maka kita akan semakin kesulitan mencari gandum. Biasanya ngambil dari Ukraina, masih perang sama Rusia. Nah ini kan harus cepat-cepat dicari ini. Ya sumbernya. Begitu pula dengan kedelai, mau ngambil dari mana alternatifnya? Kalau nggak salah Amerika Latin punya potensi sebenarnya untuk menjadi supplier. Nah ini adalah contoh-contohnya bagaimana kemudian kita tidak bisa duduk tenang karena dunia terus bergejolak. Lanjut. Nah ini adalah arah kebijakan tadi. Jadi Papua hilirisasi migas, akan diperkuat infrastruktur dasar. Maluku hilirisasi tambang dan industri serta perikanan tangkap. Sulawesi hilirisasi terutama nikel. Ada kawasan swasembada pangan. Kalimantan hilirisasi mineral. Bali Nusra hilirisasi tembaga. Sumatera hilirisasi komoditas perkebunan, industri kimia dasar dan free trade zone. Kemudian Jawa industri hilir di 10 kawasan yang sudah ada. Real estate-nya mau didorong, konstruksinya mau didorong, pariwisata di 8 kawasan dan megalopolis. Kita ditarget di Jawa tumbuh 7,9%. 7,9%, ini targetnya. Masih lebih kecil bahkan dari target pertumbuhan Papua 7,7. Kita disuruh tumbuh 7,9, Maluku disuruh tumbuh 11,1, Sulawesi disuruh tumbuh 9,9, dan seterusnya. Lanjut, oleh karena itu pemerintah pusat sudah menentukan posisi Jawa Timur ini, bagaimana kemudian pertumbuhan ekonomi harus digenjot. Ini adalah draft yang lama yang sudah diupdate oleh Pak Prabowo. Lanjut. Saya langsung lanjut saja. Apa yang dirancang untuk Jawa Timur? Lanjut. 1. Kawasan pertumbuhan, wilayah metropolitan Surabaya dan kawasan pengembangan industri Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Pasuruan. Itu disebut di dalam RPJMN. Juga disebut kawasan perkotaan Malang Batu, industri Malang Singosari, Lawang. Jadi Singosari disebut khusus Ibu Gubernur. Alhamdulillah ini adalah buah karya beliau bahwa Jawa Timur menjadi daerah yang memiliki perguruan tinggi top kelas dunia saat ini. Mungkin bahkan pertama kalinya top 40 ini masuk menyediakan S2 langsung di bidang digital. Dan seterusnya.
komoditas unggulannya sudah dipetakan, tebu disebut khusus. Kenapa? Karena kita akan menjadi kawasan unggulan bioetanol berbasis tebu. Karena Indonesia ingin berdaulat secara energi. Pertanyaannya, bagaimana kita mewujudkan itu? Artinya harus lebih banyak lagi lahan yang ditanami tebu misalnya. Apakah kemudian kita juga harus memikirkan pengembangan pabriknya? Dan seterusnya. Ekonomi biru adalah ekonomi maritim. Dikembangkan misalnya di daerah selatan, daerah pesisir utara, daerah Madura, dan juga Banyuwangi. Kita juga ada kawasan swasembada pangan. Saat ini Ibu Bapak sekalian, Ibu Gubernur dan PLN sedang merancang pembangunan 2 pembangkit listrik bertenaga surya, 100 MW di Pasuruan dan 100 MW di Banyuwangi. Di eranya Bu Hovifah juga alhamdulillah kita punya pertama kalinya pembangkit listrik tenaga geotermal yang dikembangkan di Ijen. Dan insya Allah juga akan dikembangkan pembangkit listrik terapung di Karangkates ya Bu ya, mungkin ya di Malang rencananya. Nah ini kemudian ada kawasan afirmasi, dan jangan lupa salah satu gubernur yang paling rajin menanam mangrove adalah Ibu Khofifah Indar Parawansa. Dan ini penting untuk ekosistem pesisir ya, dan juga tentunya beliau mengembangkan teknologi ya, Ibu menggunakan teknologi yang namanya apa? Aeroseeding, betul ya Pak? Ini aeroseeding, menggunakan, jadi karena nanam itu lama maka pakai pesawat aeroseeding untuk kemudian kawasan-kawasan pegunungan itu langsung ditebar benihnya, pohonnya tumbuh ya. Jadi ini salah satu yang menyebabkan kenapa tutupan hutan bisa terus kita jaga meskipun PR-nya masih banyak ya. Jadi ini ya, lanjut. Jadi ini adalah Kalimantan, skip ya. Tadi contohnya bagaimana kita dalam merancang Gerbang Baru Nusantara kita ngintip apa yang dilakukan daerah lain. Lanjut IKN, kemudian ada Bali Nusra, ada Sulawesi, Maluku, Papua dan seterusnya. Nah lanjut, bagaimana dengan di Jawa Timur? Di sini kita punya RT RW Provinsi Jawa Timur 2023-2043. Kita ingin mengembangkan kawasan-kawasan strategis. Dulu kita kenal dengan Perpres 80, ada kawasan strategis Gerbang Kertasusila, Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan. Ada kawasan strategis Bromo, Tengger, Semeru, dan ada kawasan strategis Selingkar, Wilis. Ini disupport oleh kawasan Madura dan juga kawasan dari Tapal Kuda. Lanjut, ini nanti akan nyambung dengan Nawabakti Satya Jilid 2. Ya, ini adalah kawasan-kawasan strategis. Kenapa berbasis kawasan penting, tidak berbasis administratif saja? Contohnya di Malang Kota, airnya harus ngambil dari Malang Kabupaten sama Batu. Jadi kawasan ini harus saling terpadu, tidak bisa diolah sendiri-sendiri. Apa yang ada di Bojonegoro, aliran Bengawan Solo, ini berdampak kepada Tuban dan juga Lamongan. Jadi konsep kawasan inilah yang menjadi perhatian dari Ibu Gubernur. Lanjut. Lanjut lagi, ini kawasan tadi yang kami jelaskan, Selingkar Ijen, ya. Nah, PSN ini sudah direview sama Bapak Prabowo. Lanjut, ya, direview kemudian akhirnya muncullah. Lanjut lagi, kita skip saja. Lanjut. Nah, PSN ini dievaluasi. Maka muncullah PSN yang paling update. Lanjut. Nah ini, apa saja proyek strategis nasional yang akan dilaksanakannya juga di Jawa Timur? Kita coba lihat. Pertama, MBG, makan bergizi gratis. Pastikan program nasional ini kita yang dapat manfaat. Ibu telah berkeliling ke seluruh penjuru dan memastikan bahwa yang harus mendapat manfaat dari program MBG pertama dan yang paling penting adalah para petani yang ada di Jawa Timur. Jangan sampai ngambil produknya dari daerah lain, harus ngambil bahkan kalau bisa bukan hanya Jawa Timur keseluruhan, bahkan subwilayahnya. Ya, ini program yang Ibu dorong. Kedua, yang masak, yang jadi ahli gizi, yang bangun konstruksi, yang menyediakan tray, itu harus dimanfaatkan oleh industri-industri lokal yang ada di Jawa Timur. Itu adalah
prasyarat. Kalau enggak, MBG ini uang masuk, uang keluar. Enggak membawa perputaran ekonomi nanti di sini. Yang kedua, revitalisasi sarpras sekolah dan madrasah. Kita juga tetap kebagian. Yang ketiga, nah ini konsep paling penting. Sebenarnya ibu sudah menerapkan dengan mengembangkan yang namanya sekolah unggulan taruna. Jadi dulu ada yang berdebatkan, nah ini ada Pak Menteri Pendidikan, maaf. Perlu nggak sekolah unggulan gitu kan? Di saat lagi berdebat dan akhirnya kebijakan untuk unggulan itu akan dihilangkan, Jawa Timur melawan arus dan justru mengembangkan kurang lebih 5 sekolah unggulan taruna berasrama yang lulusannya ini sudah masuk di perguruan tinggi top yang ada di Indonesia. Ya, pertanyaannya, loh kita harus mengedukasi semua orang, betul. Tapi yang punya bakat dan bisa menjadi lokomotif harus kita pastikan akan lahir menjadi lokomotif betulan yang akan membawa kereta Jawa Timur bergerak lebih cepat lagi dalam menjemput peluang masa depan. Setuju semuanya? Ya, kita pastikan ada pemerataan, tapi kita nggak gandoli yang bisa lari kencang. Mari kita beri mereka dorongan energi supaya lebih kencang. Jadi sekolah unggulan ini ternyata juga menjadi prioritas hari ini pemerintah pusat. Ya, ada taruna di Malang, taruna Bayangkara Bu ya di Banyuwangi, ya, dan seterusnya. Lalu rumah sakit kabupaten kota terus dilengkapkan, penuntasan TBC dan seterusnya. Tapi ini yang menarik ini, produksi daging sapi dan susu akan menjadi prioritas dari pemerintah pusat. Nah, bagaimana kemudian Jawa Timur ini telah menjadi salah satu provinsi yang dianggap terbaik, yang dinilai terbaik, betul Bu Indi ya, dalam menangani permasalahan PMK. Ya, vaksinasi kita paling banyak Bu ya. Vaksinasi Jawa Timur ini paling banyak. Mana suaranya timnya Bu Indi? Ya, lalu ada Giant Seawall. Nah, yang ini kita tunggu nanti persisnya bagaimana, katanya sampai ke Gresik. Bioetanol. Nah, kabar baik ekspansi kilang minyak Tuban ini juga akan dilakukan. Saya nggak tahu kenapa Balongan ditulis Jawa Timur, ini lagi pelajari. Biofuel dan etanol di Bojonegoro juga dikembangkan. Nah, ini kabar baik untuk Madura dan pesisir juga, yaitu garam. Garam ini akan didorong menjadi industri hilir. Jadi garam tidak boleh lagi kemudian kita melihat petani garam ini kemudian komplain, protes karena harga garamnya hancur, apalagi saat katanya garam yang harusnya masuk ke pabrik bocor ke konsumen dan menjatuhkan harga garam keseluruhan. Lalu hilirisasi nikel, timah, kenapa kok di Jawa Timur? Karena ada smelter tembaga yang akan terus kita dorong produk turunannya. Dirgantara ini memang nggak ada langsung, tapi kita bisa menjadi supply chain, tol Probolinggo Banyuwangi dan 3 juta rumah. Nah, ini lanjut aja, skip terus. Jadi nanti semua program-program ini harus kita tangkap peluangnya. Nah, ini key pointnya akhirnya. Kalau kita tangkap satu, Jawa Timur sudah jadi gerbang. Dunia terus berubah, tantangannya akan semakin tinggi. Bahan mentah bisa dipindahkan, tapi talenta siap pakai, teknologi pengolahan yang efisien, konektivitas intermoda transportasi adalah modal yang akan membuat Jawa Timur tetap relevan sebagai simpul utama. Jawa Timur akan menjadi tetap hebat, bukan karena di mana Jawa Timur berada, tapi karena kemampuan yang dimiliki oleh Jawa Timur. Itu yang harus menjadi posisi kita ke depannya. Juga kita ini bukan lagi sekedar menerima arus komoditas, kita yang harus ngatur. Hub logistik harus berbasis digital, ekspor harus jadi gerbangnya dari sini. Karena apa? Bukan karena kita menghalangi, tapi justru karena mereka mendapat manfaat. Karena kita punya sistem traceability. Kalau mau ngekspor ke negara yang butuh sertifikasi, kalau mau hortikulturanya bisa masuk pasar Jepang, bisa masuk pasar Australia, maka sterilisasinya dilakukannya di Jawa Timur. Itu strategi, ya. Dan ini bukan omon-omon, karena sterilisasi sekarang kita sedang kerjasama dengan Australia untuk melakukan standarisasi sterilisasi buah-buah tropis, ya. Kemudian Jatim Value Chain Center. Jadi co-labeling, barangnya boleh dari luar, tapi kalau sudah di eco-labeling atau merek bersama dengan Jawa Timur, payu barangnya laku sampai ke pasar-pasar di luar. SMK kita yang sudah tematik bisa kolaboratif antar pulau, SMK pertanian, ya. Kemudian kita harus jadi Center of Excellence peralatan agroindustri digital.
Jadi alat-alat yang dipakai di luar, kalau untuk teknologinya orang nyarinya ke sini. Ingat, kita bukan bersaing eksploitasi dengan daerah lain, tapi kita menjadi mitra pembangunan. Kita bangun jejaring loyalitas dan ketergantungan fungsional. Jawa Timur akan punya Eastern Commodity Exchange di Surabaya, Gresik. Kita punya warehouse receipt system, sistem pergudangan yang berbasis AI. Dan terakhir, bahwa kita mungkin tidak punya semua sumber dayanya, tapi kita menjadi tempat di mana simpul nilai terkoneksi, bergerak, dan tumbuh bersama menjadi lanjut. Kita akan menjadi, slide terakhir. Ini sebelum simpulan ke Nawabakti Satya. Kita akan mewujudkan Gerbang Baru Nusantara sebagai orkestrator nilai tambah nasional. Kita bukan ikut arus, tapi tadi di gambar terakhir ada nada, ada simfoni. Kita akan menjadi orkestrator dari simfoni nilai tambah dan keunggulan ekonomi nasional. Itu posisi yang harus diambil oleh Jawa Timur. Kita harus jadi bagian dari rantai pasok industri. Kalau Getapindes ingin dijadikan terpentin oleh daerah di Sulawesi, maka kita punya industri yang bisa mengolah terpentin menjadi industri turunan yang disebut sebagai Pine Chemical Industry. Kita ingin menjadi konektor ekonomi yang utama. Kalau masuk lewat Jawa Timur, paling efisien untuk menggarap pasar di Jakarta, di Semarang, di Bandung, efisien kalau lewat Jawa Timur. Itu sebabnya kita kembangkan Probolinggo pelabuhannya supaya tidak ngantri penuh di Tanjung Perak. Begitu pula kawasan industri yang punya sendiri seperti JP, dia punya sendiri pelabuhannya. Kita juga kembangkan mobilitas warga. Warga ini saling berpergian, salah satunya naik pesawat. Atau ibu juga sedang kembangkan dari pelabuhan Marina Boom bisa langsung ke Denpasar. Ini yang terus dikembangkan. Bahkan setelah kita punya bus Transjatim yang menjadi favorit warga, dan sekarang dikit-dikit Bu, minta semua Bu. Transjatim bikin di Malang, Transjatim bikin di Madiun. Tapi bukan berhenti di situ, kita juga punya Translaut Jawa Timur. Inilah program yang Ibu ingin wujudkan sebagai daerah maritim. Kemudian juga rantai pasok komoditas. Nah, itulah semua cerita besar kita sebagai Gerbang Baru Nusantara. Kita Gerbang Baru Nusantara artinya kita akan bukan saja bertahan menjadi gerbang, tapi kita akan menjadi gerbang yang lebih hebat lagi untuk perekonomian Nusantara. Kita wujudkan melalui Nawabakti Satya. Lanjut, saya yakin atau minimal saya harap semua sudah hafal Nawabakti Satya, karena ini sudah diterapkan di periode pertama Ibu Gubernur. Tapi bedanya kali ini Jatim Cerdas dan Jatim Sehat berdiri sendiri. Kenapa? Artinya apa? Kita ingin menggenjot lagi. Ingat, kita bergeser dari perhitungan IPM atau Human Development Index menjadi indeks modal manusia. Jadi tidak cukup anak itu lama sekolahnya, tidak putus sekolah, udah nggak cukup lagi. Nilainya berapa? Ingat, Ibu Bapak sekalian terutama dari pendidikan, ini mau diterapkan lagi. Sistemnya Pak Nuh mau dibalikin lagi Pak. Kita akan kembali memiliki ujian terstandarisasi. Supaya setiap sekolah itu bisa kita standarisasi. Kita tahu kira-kira nilai. Lawang kemarin itu tiap kali ada yang wadul ke saya atau ke ibu, Pak saya nggak diterima jalur prestasi, nilainya 9,5 semua. Tapi saya datang ada 20 orang 9,5 semua nilainya. Wah, zaman kita dulu kayaknya susah dapat nilai segitu. Ya, yang tidak fair lagi menurut saya akhirnya dibuat koefisien sekolah. Kalau sekolah ini nilainya hanya 80%, sekolah ini 90% karena lebih favorit. Tapi kalau yang favorit aja dapat nilai 9,5 10 gampang, yang ini nggak akan pernah menang. Ya, jadi sistem ini akan menjadi tantangan Jatim Cerdas karena kita tahu bahwa tantangan untuk menuju Gerbang Baru Nusantara adalah fokus kepada pendidikan, pendidikan, dan pendidikan. Baik di sekolah, baik di industri, dan di mana-mana. Kemudian juga Jatim Sehat. Jatim Sehat, kenapa kita juga pentingkan Jatim Sehat? Karena kita ingin stunting betul-betul beres. Progres sudah bagus, tapi Ibu Gubernur tidak puas. Makanya kemarin waktu rame-rame Ponkesdes, alhamdulillah Prof Erwin udah cair ya. Mana Pak Prof Erwin? Udah belum Ponkesdes? Sudah ya Ponkesdes, karena Ibu ingin fokus bahwa satu di Rumah Sakit Nur di Pamekasan beliau tuntaskan. Kedua
perawat Ponkesdes harus menjadi garda terdepan yang sejahtera dan bisa melayani masyarakat secara jemput bola, ya. Nah, ini jadi Jatim Cerdas Sehat dipisah. Loh, kok total 9 tapi ada yang dipisah, ada yang digabung. Digabung bukan karena kita nyari-nyari tempat untuk parkir yang lain, tapi kita sadar bahwa kalau Jawa Timur mau menjadi provinsi yang amanah, sistem sebaik apapun, kita sudah dapat MCP di KPK, angkanya sangat bagus. Kita terapkan di inspektorat ya Pak Hendro ya. Kemudian sistem penilaian internal kita, maturitas APIP kita udah bagus. Tapi mohon maaf, kadang tetap saja ada yang nakal. Maka yang terbaik adalah bukan sistem pengendalian ya. Jadi ada istilah spiritual. Kalau agama kita jalankan hanya ritualnya saja, tapi tidak ada sistem pengendalian internal, jadinya ritual bukan spiritual. Inilah yang ingin Ibu lakukan, menggabungkan SPI, amanah, dan berkah. SPI plus ritual menjadi spiritual. Kita akan menjadi provinsi yang amanah karena semua mulai dari diri sendiri, dari internal kita sebagai masyarakat yang beragama, kita juga masyarakat yang berintegritas. Ini semangatnya dari Jatim Berkah dan Amanah. Jatim Agro masih sama. Satu lagi, kenapa berdaya nggak ada lagi? Karena berdaya ini adalah inklusif, sudah tertanam di semuanya. Nggak ada yang kita lakukan yang nggak inklusif. Jadi Jatim Agro, nah dulu ada Jatim Harmoni, kita gabung antara kita cinta lingkungan dan cinta budaya. Tapi hari ini kita Jatim Harmoni berdiri sendiri, Jatim Lestari berdiri sendiri. Kenapa? Karena contoh, kami lapor Bu Gubernur sesuai Perpres 80 yang Ibu usulkan, alhamdulillah di Tengger sekarang sudah berdiri Tengger Cultural Center, menjadi mungkin satu-satunya pusat budaya Tengger, daya tarik Bromo, Tengger, Semeru, yang akan menjadikan Jawa Timur ini provinsi yang bukan saja jalan tolnya ada, pelabuhannya ada, tapi punya suatu karisma. Ya, kita ini Majapahit dulu mungkin wamennya Prof Nu ya, Bu Windu Nuryanti, cerita bahwa Jawa Timur ini sebenarnya warisan ininya banyak sejarah, tapi yang tercatat sebagai warisan budaya tak bendanya kalah dengan Jawa Tengah. Nah, ini yang harus kita dorong, bahwa orang akan menganggap Jawa Timur sebagai provinsi yang eksotis, yang berkarisma. Maka Jatim Harmoni berdiri sendiri sebagai salah satu bakti agar Jawa Timur jadi provinsi yang sangat dicintai. Ya. Lalu Jatim Lestari. Kenapa berdiri sendiri? Karena kita sadar, percuma kita ngegas pertumbuhan, percuma kita ngegas ekonomi, bangun di sana sini, infrastruktur banyak, tapi kemudian runyam karena banjir, runyam karena longsor, runyam karena banjir bandang. Maka mulailah dari lingkungan. Inilah yang disebut sebagai Jatim Lestari, bakti yang berdiri sendiri. Ibu bapak sekalian, itulah Nawabakti Satya Jilid 2 Ibu Khofifah. Mari kita berikan dukungan semuanya untuk mewujudkan cita-cita kita menjadikan Jawa Timur gerbang baru Nusantara. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi ikhtiar kita. Sekian Ibu Gubernur, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.